Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah yang mudah-mudahan senantiasa diliputi rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah dengan segala macam kekurangan kita, ternyata Allah SWT masih menakdirkan kita untuk menjemput keberkahan pagi hari ini dengan ibadah. Ya, pagi hari adalah waktu yang sangat krusial bagi seorang muslim, sehingga Nabi Muhammad SAW pun mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah limpahan keberkahan pada umatku pada hari di waktu pagi mereka. Ya, Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita agar mendapatkan keberkahan di pagi hari. Oleh karenanya, kalau kita renungkan bagaimanapun kondisi kita, kalau subuh kita terjaga, nah, panjenengan bisa rasakan sendiri. Ya, teraturnya hari itu, tertatanya hari itu, kendati pun mungkin ada beberapa hal yang belum bisa kita wujudkan dari angan-angan kita. Namun bentuk keberkahan yang Allah janjikan itu langsung bisa dirasakan oleh siapapun yang merutinkan ya waktu pagi hari mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ke masjid bagi laki-laki misalnya. Ya, jauh berbeda dengan kondisi ketika kita belum ditakdirkan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, atau memang belum ditakdirkan untuk sholat subuh sebagian kaum muslimin, maka hari yang dia lalui itu ya penuh dengan kesukaran, tidak tertata. Ya, kalau bahasa Jawanya amburadul hari-harinya. Kenapa? Karena tidak menjemput keberkahan di pagi hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk yang demikian ini bersyukur. Bersyukur dengan kesyukuran yang amat sangat, dengan lisan maupun pengakuan dalam hati, dan diistiqomahkan dengan anggota badan kita. Ya, oleh karenanya indikator kebaikan di sebuah masyarakat itu subuhnya. Ya, subuhnya. Ini secara zahir memang. Nggak bisa menghukumi secara batinnya orang. Tapi secara zahir, subuh ini berat. Sejak zaman dahulu. Oleh karenanya orang-orang yang hanya pura-pura di zaman Nabi Muhammad SAW tidak bisa melaksanakan subuh mereka. Kepura-puraannya hanya nampak di waktu ya zuhur, asar, maksimal maghrib. Isya sama subuh mereka tuh berat sekali.
Ya, didukung oleh kondisi pada waktu itu jarangnya penerangan, sehingga mereka bisa saja ya pura-pura untuk ya ikut bersama Nabi, kemudian mereka pulang. Itu kisahnya kan seperti itu. Artinya apa? Isya dan subuh ini berat, kecuali bagi hati-hati yang memang rindu kepada ya maghfirah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa absyiru, maka ya bergembiralah kita dengan kegembiraan yang bukan untuk berbangga-bangga menyombongkan diri, tapi kegembiraan kita sudah satu step ya menuju kebaikan untuk sanggup kita menuju alam akhir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita masuk ya di musim ketakwaan. Ya, di salah satu musim ketakwaan di mana Nabi Muhammad SAW mensabdakan dalam sabda yang sahih, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr." Ya. Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kata para ulama. Ya, ditambah lagi para ulama al-tafsir ketika sampai di firman Allah SWT dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi ya kebaikan yang ada di malam-malam yang jumlahnya 10. Ya, kebanyakan ulama tafsir menafsirkan malam-malam jumlahnya 10 ini adalah awal bulan Dzulhijjah. Nah ini ya, awal bulan Dzulhijjah. Maka kita sambut musim ketaatan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa kok lebih dicintai oleh Allah SWT? Di antaranya adalah alasannya terkumpul ibadah-ibadah yang utama. Ya, sholat tentunya. Kemudian mungkin sebagian kaum muslimin berpuasa. Di awal bulan Dzulhijjah tentu ada Senin dan Kamisnya. Ya, tentu terkadang bertemu dengan Ayyamul Bid, ya, tengah bukan Ayyamul Bid ya, Senin dan Kamis, atau puasa sunnah mutlak. Ya, puasa sunnah mutlak dia kepingin puasa sunnah. Ya. Kemudian di dalamnya terkandung juga ibadah sedekah. Ya, sedekah. Kemudian di dalamnya juga dia mengandung ibadah bagi orang yang Allah mampukan berangkat ke tanah suci. Di dalamnya ada hari Arafah. Ya, kemudian tentunya bagi kaum muslimin yang mungkin belum berkesempatan untuk berhaji, maka dia pun di tanggal 10-nya berkurban dan sudah meniatkan sebelumnya untuk dia berkurban. Ya, maka terkumpullah ibadah-ibadah yang agung. Oleh karena itu, marilah kita sambut ya musim ketaatan ini dengan kegembiraan yang ya meriah juga, sebagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Ya, saya sempat merenung dulu, kenapa orang Jawa menyebut bulan Dzulhijjah itu besar. Tapi dalam hidup saya waktu kecil itu kok nggak besar-besar, yang besar apanya? Ya, saya menemukan besarnya Dzulhijjah itu di desa. Ya, di desa kecil pinggirannya Trenggalek. Ya. Oh, ini dinamakan besar. Namun ketika kita belajar ternyata terambil, wallahu ta'ala alam ya, orang Jawa dulu menamakan sasi besar itu karena dulu kaum muslimin memang menganggap bulan ini bulan yang istimewa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, tidak hanya Ramadan, tapi Dzulhijjah ini istimewa. Maka kalau di sekolah-sekolah, saya sering mengatakan ini, kalau di sekolah-sekolah ada tarhib Ramadan, seyogianya juga ada acara tarhib Dzulhijjah, menyambut Dzulhijjah, diterangkan ya kalau sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu apa saja kebaikannya. Kemudian mungkin disitulah nanti diajarkan manasik haji dan umroh bagi anak-anak,
diajarkan sholat sunnah idnya, kenapa kok cuma 2? Ya, apa bedanya sama sholat Jumat? Sama-sama ada sholat dan khutbahnya, tapi sifatnya berbeda. Nah ini. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu sekelumit ya hal yang saya ingin sampaikan di awal pertemuan kita ini, bahwa insyaallah ta'ala kalau tidak salah nanti malam ya sidang isbatnya, nanti malam ya. Saya menduganya hari itu udah tanggal 1. Saking senengnya kepengen segera bulan Dzulhijjah. Ternyata kayaknya nanti malam ya sidang isbatnya menentukan 1 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala. Kita sampai kepada masih di bab sholat berjamaah ya, bab besarnya, kemudian sampai kepada terakhir kita baca man raka'a duna shaf, siapa yang mendapati ruku tapi belum di shafnya. Ya, singkatnya, di antara hal yang dibolehkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika seorang mendapati ya dalam sholat berjamaah manusia sudah kebanyakannya rukuk bersama imam, sedangkan dia baru mau masuk ke dalam sholat jamaah, maka dia pun rukuk dari tempat dia melihat ya jamaah telah rukuk tersebut, lalu kondisinya dia berjalan dalam kondisi rukuk itu sampai ke dalam shafnya. Ini diantara ya kebolehan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis yang sahih yang telah kita bacakan. Namun tentunya kita melihat kepada kondisi masyarakat dengan mendahulukan edukasi terlebih dahulu. Kalau boten nanti dikiranya, oh ini kok sholat jalan-jalan ya. Sama seperti masalah sutroh, pembatas dalam sholat. Ya boleh saja seorang mengamalkan ya sunnah untuk mendekati sutroh, pembatas dalam sholat, kita sudah bahas. Namun ketika kondisi masyarakat belum teredukasi, masih awam, maka jangan amalkan dulu sunnah ini. Tapi kita tidak menyembunyikan ilmu, tidak boleh. Bedakan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, khianat berarti, tidak boleh. Bedakan menyembunyikan ilmu dengan menunda ilmu. Menunda ilmu itu boleh. Ya, menunda ilmu dibolehkan. Tentunya ketika masyarakat belum paham. Sebagaimana kita menyampaikan tentang sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ditunda ketika kaum muslimin belum teredukasi. Terutama kalangan ibu-ibu yang pembatasnya, hijabnya tinggi. Ya, beliau-beliau harus diberitahu dulu oleh imamnya. Nanti kita akan sampai kepada ya ayat sajadah dan kita akan melaksanakan sujud tilawah. Maka beliau-beliau akan mengikuti dengan baik. Tapi kalau tidak dikasih tahu, tiba-tiba Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar mana kok baca mana? Ini sholat apa? Begitu ya. Nah, sama dengan berjalan menuju sutroh tadi, dan termasuk ini, berjalan dalam kondisi ruku sampai kepada shaf. Ya, itu dibolehkan. Maka ke subbab yang berikutnya, ma yu'maru bihil imam minat takhfif. Ya, imam diperintahkan untuk meringankan sholat, maksudnya bacaannya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian sholat bersama manusia, maksudnya mengimami, maka ringankan bacaannya. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. Karena mungkin saja di antara jamaah itu ada orang yang lemah, atau ada orang yang sedang sakit, atau orang yang berusia senja. Fa idza shalla li nafsihi falyatul masya. Ketika dia sholat sendiri, maka panjangkan sekehendak dia memanjangkan.
Artinya di sini panjang dan pendek itu relatif, maka dilihat kebiasaan yang berlaku di masjid atau musola tersebut. Yang berlaku bagaimana? Ya. Ketika masyarakatnya sudah teredukasi, oh panjang-panjang. Ya, panjang-panjang dalam artian menurut orang yang belum teredukasi. Ya, masyarakat yang belum teredukasi ala-ala itu panjang banget loh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masyarakat yang belum terbiasa, ketika imamnya tiba-tiba sabbihisma rabbikal a'la langsung madep. Waduh, tuh nah. Padahal kalau kita lihat di mushaf, ya ala-ala itu sedikit. Ya, tapi kembali kepada itu tadi kebiasaan al-urf yang berlaku di situ. Kenapa? Karena imamnya masih hanya membiasakan ya al-kautsar, kemudian al-asr, kemudian trikul. Maka ketika imamnya sabihis langsung waduh madep. Ya, apalagi imamnya baca hal ataka haditsul wasyah. Waduh, wis turu wis. Ya, langsung tidak nyaman. Ya, beda dengan ketika di situ ada taklim, ketika di situ ada ya pembiasan-pembiasan dikasih tahu bahwa Quran itu ada 30 juz. Ya, apakah telinga kita tidak ingin mendengar di antara bacaan-bacaan yang indah dari imam kita, ya macam-macam surat di juz 30, kemudian di juz 29, kemudian di juz 28, kemudian dan seterusnya. Apakah kita tidak ingin mendengar surat Al-Baqarah juz 1 sampai juz 3 misalnya? Ya, bahkan kemarin saya takjub ya, wala uzaki indallahi ahadan, tidak bermaksud untuk memuji-muji yang arahnya tidak jelas, tapi saya takjub karena sekelas orang yang menjabat itu biasanya nggak begitu. Kemarin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kita, Bapak Dr. Tirto Adi, ya, menghadiri sebuah wisuda Quran begitu ya di salah satu sekolah Islam. Saya hadir juga di situ sebagai tamu. Beliau diminta untuk menguji, ya menguji juga. Barangkali Bapak mau tanya ya sambung ayat kepada anak-anak. Ini anak-anak kita sudah ada yang hafal 12 juz, meskipun hanya 2 anak ternyata dari 200 berapa yang diwisuda itu. Tapi yang rata-rata yang sudah diselesaikan adalah 4 juz. Maka tiba-tiba beliau minta sambung ayat surat Al-Anfal. Coba di antara kita akrab nggak dengan surat Al-Anfal? Mungkin belum, mungkin sudah. Tapi sekeras orang yang menjabat dengan kesibukannya biasanya membuatkan sampai ke sana. Ya, tapi saya takjub. Wah, ternyata beliau sedikit bercerita masa mudanya juga aktif di masjid. Nah itu, sebagai remas masjid. Berarti itu tadi. Ya, maka kembali lagi saya merenungi nasihat guru-guru saya. Ya, masa kecil anak-anakmu nanti, dan apabila kamu jadi guru dan yang kamu rambut muridmu masih kecil-kecil, ya jadi apa mereka nanti sangat terpengaruh dengan apa yang kamu tanamkan di waktu kecil mereka. Luar biasa. Ya, beliau bisa dengan pencapaian seperti itu dan tidak harus memuji sekali lagi ya. Yang macam-macam tujuannya enggak, tapi saya bangga saja. Ya, kita bayangkan orang-orang yang menjabat urusan penting di negeri ini seperti itu. Subhanallah. Ya, makanya beliau sendiri ngomong ya. Ya, panjenengan-panjenengan guru semuanya, maka jangan bosan mendidik putra-putri panjenengan supaya nanti ketika memegang urusan-urusan besar mereka masih mengingat kebaikan-kebaikan untuk akhirat mereka. Itu pesan beliau. Subhanallah ya. Tapi beliau sudah mau pensiun kayaknya karena sudah 4 tahun lebih menjabat. Baik. Jadi sekali lagi panjang pendek adalah sesuatu yang relatif. Maka sangat berbahagia ketika musola atau masjid tersebut menghidupkan taklim. Melalui taklim inilah adanya edukasi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaum muslimin wajib memahami agamanya. Harus, kalau mau dirubah kata-katanya, sangat berhak mengetahui semua urusan agamanya. Ya, kalau dengar wajib itu berat, berhak. Wallahi panjenengan berhak mengetahui apa saja sih rahasia-rahasia sholat, apa saja sih seluk-beluk tentang zakat,
apa saja dan seterusnya tentang apa yang panjenengan ya pegangi dalam agama ini. Akan sangat rugi sekali kalau kita manut-manut saja. Buahnya sudah banyak di masyarakat kan ya. Betapa kagetnya masyarakat ketika melihat ya kejadian Pati. Akhirnya sebagiannya ngomong itu dukun. Nah, pertanyaan mendalamnya bagi saya adalah, lah kok bisa punya pondok pesantren kalau dukun? Ya pertanyaan mendasar kan seperti itu. Berarti bagaimana masyarakat teredukasi? Nah, berarti dulunya bagaimana sampai dipercaya untuk mendirikan pondok? Kalau memang itu dukun. Ya, kalaupun itu benar dukun, berarti kan seperti itu. Ghirah atau semangat masyarakat kepada ilmu belum tumbuh. Dan sesepuh di sana belum sampai menggairahkan semangat menimba ilmu. Buktinya dukun punya pondok pesantren, ini bahaya sekali. Dan tidak nyambung. Dukun punya pondok ini tidak nyambung sama sekali. Ya, di Timur Tengah dukun itu dihukum mati, Bapak Ibu. Dihukum mati karena sudah mengajarkan kesyirikan pada umat. Nah, kok punya pondok? Ini sesuatu yang ya. Nah, kemudian kemarin ada seorang influencer yang mengumpulkan kasus-kasus tentang kekerasan terhadap wanita dan anak-anak itu. Ya, pertanyaan mendasarnya itu tadi juga. Saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana kondisi masyarakat kalau memang tidak termotivasi untuk menimba ilmu. Nah itu buahnya dikagetkan. Loh, ternyata begini. Loh, pondoknya yatim piatu ternyata begitu di dalamnya. Nah, ya, Masya Allah. Maka kita harus bersyukur dan menghidupkan kebiasaan baik untuk datang ke majelis ilmu. Karena dengan ilmunya, ya, karena dengan ilmu itulah kita tidak akan jadi orang yang gumunan, ya, nggak akan jadi orang yang linglungan. Kita akan jadi orang yang betul-betul, ya, semangat memahami agama, tidak sampai derajat kepada pengkultusan orang yang berilmu. Juga tidak sampai kepada merendahkan martabat mereka dengan candaan yang tidak pantas. Jadi menghadapi orang berilmu itu, kita bermuamalah dengan orang berilmu itu sedang-sedang saja, dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Menghormati dengan penghormatan yang tidak sampai melebihi derajatnya sebagai manusia biasa. Ya. Kemudian menganggap selevel sebagai teman, ngobrol dan sebagainya juga tidak sampai ya berlaku tidak sopan. Harusnya seperti itu, sehingga tidak ada jarak antara ya orang yang dianggap alim dengan masyarakat awam, karena masyarakat awam butuh pertanyaan-pertanyaan masalah agama kepada beliau, tapi juga kemudian ya tidak sampai kemudian menganggap tanda kutip koncolekeran yang kemudian cegluk-ceglukan kepala dan seterusnya. Ini kan tidak pas ya. Jadi kalau kita tidak menghidupkan halaqatul ilm, kita tidak menumbuhkan semangat menimba ilmu, yaitu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu kerasa atau tidak? Misalnya ibu-ibu terutama ya, ketika ada pengajian, narasumbernya itu mengumbar candaan, candaannya bahkan urusan ranjang. Loh, ini saya tuh gumun, beberapa ibu-ibu tuh malah sewenang. Sing teriak lebih kenceng, ketawa-tawa itu justru ibu-ibu di masyarakat kita. Ini kan miris sekali. Padahal beliau-beliau sedang dieksploitasi oleh orang yang didapuk sebagai narasumber, tapi ternyata akhlaknya nol. Dan itu banyak di masyarakat kita. Ya, apalagi beliau membawakan tim, biasanya nggak dewe. Perekamnya seperti ini, kalau ini dari masjid, subhanallah, sudah merekam. Ya. Ini enggak bawa tim, ya, bahkan nanti menghubungi admin dulu. Dan seperti itu, ngantrinya lama. Begitu datang, ternyata isinya hanya ya mengeksploitasi umat. Ini miris sekali. Ya, maka kalau tidak dihidupkan ilmu itu akan begitu. Karena apa? Mau ngomong apa lagi? Tidak ada yang diomongkan. Ya sudah, candaannya masalah itu. Masyarakat pun mendukung dengan ya riuh rendah, gegam gempita, ya sukacita. Nah ini tidak pas. Maka
panjenengan sangat berhak mendapatkan keterangan-keterangan yang terbaik dalam masalah ilmu agama. Berikutnya, itolatul imam ar-raka'atul ula. Ya. Imam disukai untuk memperpanjang bacaan di rakaat pertama. Supaya apa harapannya yang masbuk itu tidak ketinggalan. Ya. Kami pribadi itu agak sedih kalau sudah berusaha memanjangkan bacaan tapi ternyata masih ada yang telat. Nah, gitu ya. Jadi disunahkan seperti itu. Kalau kita jadi imam, panjangkan sedikit rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua bacaan suratnya, supaya yang masbuk tidak ketinggalan. Dan kita sendiri kan kerasa Bapak Ibu ya, terkadang kalau pas kita memang lagi sangat lelah gitu ya, ke masjid sudah telat, ya ternyata rakaat pertamanya baca ina atau ina, wes kupo ya, mengamalkan kata Ustadz kajian subuh itu nggak boleh kesusu ke masjid, kita jalan pelan-pelan ternyata ina atau ina ya, wal abtar ruko, waduh ya, kehilangan ya rakaat pertama itu rasanya guwetun gitu ya. Mbok ya kalau rakaat pertama ya paling boten itu apalah al-hakumut takasur apa gitu ya, jangan sampai yang kayak gitu ya. Ini misalnya saja, kan itu suasana hati ya, suasana hati kita kulo ya Allah, rakaat pertama kok ina atau ina, nah itu ya. Nah, jadi kalau rakaat pertama itu bisa agak panjang dari rakaat yang kedua, maka beliau-beliau yang memang ya Allah menguji waktunya dengan masbuk itu tidak sampai ketinggalan rakaat pertama, sama-sama mendapatkan keutamaan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad kanat ya salatul dhuhri tuqam. Pernah salat zuhur sudah ya iqamah sudah dilaksanakan. Fayadhhabu dzahid ilal baqi' fayaqdu hajatahu. Maka ada orang yang sedang berkeperluan ya berhajat di al-baqi' ya. Summa yatawadda summa ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula. Setelah dia sudah menyelesaikan hajatnya yang kita tidak tahu waktunya seberapa, di hadis ini tidak diterangkan. Kemudian beliau pun berwudu, kemudian beliau bergegas ke Masjid Nabawi, ternyata masih mendapati Nabi Muhammad SAW rakaat pertama belum selesai. Nah, itu ya. Mimma yatuluha ya. Demikianlah Nabi Muhammad SAW berusaha ya memanjangkan bacaan. Kemudian berikutnya wujubu mutaba'atul imam wa hurmatu musabaqatihi ya. Wajibnya mengikuti imam dan dilarang untuk mendahului. Bahkan di sini pakai kata-kata musabaqah. Balapan sama imam itu bukan par. Ya, balapan sama imam tidak boleh. Apalagi kalau imamnya sepuh, misalnya jarak antara iktidal ke sujudnya itu masih mapak no tangan, kita yang muda nggak boleh geregetan langsung sujud, enggak. Ditunggu imamnya dulu. Saestu. Harus begitu. Ya. An Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbaru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam itu diangkat untuk dipatuhi. Nah, kalimat pertama ini menarik Bapak Ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Bahasa Jawane anane diangkat pimpinan menika kedah patuhi, lembotan dipatuhi berarti namanya apa? Bawahan kan gitu. Namanya juga pimpinan, atasannya harus dipatuhi. Dalam sholat jamaah diangkat imam, terus makmumnya balapan sendiri-sendiri. Berarti apa faedahnya imam? Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW memulai dengan sabda seperti ini itu luar biasa. Imam itu diangkat untuk dipatuhi. Dalam hal apapun. Imam sholat ya berarti patuh pada saat sholat. Imam rumah tangga siapa? Suami, jadi patuhi. Ya, dalam koridor ketaatan. Kalau kemaksiatan nggak boleh dipatuhi. Imamnya lingkungan siapa? RT.
RW dipatuhi dalam koridor ketaatan. Ya, nggak boleh kita musuhi Pak RT. Wah, ini musibah ya, Pak RT kok dimusuhi? Jangan. Bagaimanapun beliau. Kalau urusan ketaatan, urusan kebaikan, urusan kemaslahatan umum sudah kita taat. Kenapa? Karena dijadikan RT, dijadikan ketua lingkungan itu memang untuk ditaati. Ya. Ketua dalam urusan safar. Nah, kita disunahkan kalau bepergian itu juga ngangkat ketua. Ya. Misalnya panjenengan pengen touring ya. Wesnya tatar motor isu-isu ya. Siapa pimpinannya ini? Harus begitu. Ya. Kenapa? Karena di saat krusial-krusial itulah nanti ada apa-apa di tengah jalan membutuhkan keputusan, cek mboten udur-uduran. Ya. Wis cak iki Pak Iki sudah dipimpinan. Berarti beliaulah yang berhak menentukan. Ya, ketemu jalan buntu saat touring, iki nganan apa ngiri, ya ketuanya itu yang menentukan. Insya Allah lebih ringan kondisi kita ketika kita sudah kulino itu sudah terbiasa. Ya, ada sesuatu kita angkat saudara kita, teman kita sebagai pemimpin. Wis sampean aku manut dalam hal kemaslahatan, kita musyawarah bersama, tapi sampean yang membuka omongan atau membuka pembahasan. Nah, itu beda dengan kondisi touring atau safar yang nggak ada pimpinannya, utur-uturan, ujung-ujungnya budal barang mulia dewe-dewe. Itu nanti ya. Nah, apalagi kalau ada acara kepengen naik gunung, harus panjenengan ya angkat amirus safar. Ya, pimpinannya siapa? Gitu ya. Ya tentunya masing-masing protokolnya beda-beda ya. Nggak bisa disamakan. Kepatuhannya juga begitu, nggak bisa disamakan. Tentu ya kulun bihasabi ya. Setiap kondisi itu ada waktunya yang tepat bagaimana. Jadi imam itu diangkat untuk dipatuhi. Fa idza kabbara fakabbaru. Kalau imamnya bertakbir, baik itu takbiratul ihram atau takbir intikal itu takbir perpindahan gerakan ke gerakan yang lain. Ya. Maka barulah barulah kita bertakbir juga. Jangan barengi. Ya, imamnya takbir dulu sempurna. Ya, baru kita bertakbir. Fa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, baru kita ikut sujud mengikuti setelahnya. Setelah sujudnya sudah sempurna. Ya, sebagian ulama memberi batasan karena ada pembahasan lebih dalam lagi ya. Batasannya kita tidak mendahului itu apakah selesai ucapannya Allahu Akbar atau selesai gerakannya. Nah, ini. Sebagian ulama menuturkan ya, batas minimalnya adalah selesai ucapannya. Kalau ucapannya memang sudah selesai, maka boleh kita melaksanakan gerakan itu. Tapi yang lebih selamat, wallahu ta'ala alam, dilihat sampai selesai gerakannya imam. Supaya kita tidak balapan sama imam. Karena bergerak pada saat sholat dengan membaca ini juga ada pembahasannya. Ya, kita sudah lewati sebagiannya ya. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, itu boleh takbirnya bareng dengan gerakan tangannya takbiratul ihram, atau bacaan Allahu Akbarnya duluan baru kemudian tangan kita mengangkat, atau tangan kita sudah mengangkat duluan baru Allahu Akbar. Ya, jadi yang ma'ruf adalah bareng. Ya, sehingga hikmahnya ini ketika kita jadi imam, maka makmum tidak harus nunggu-nunggu. Ya. Misalnya gerakan tadi, dari i'tidal ke sujud. Kita cepat bacanya Allahu Akbar, tapi sujudnya carry lama. Nah, ini kan jamaah menunggu. Jadi lebih baik bareng Allahu Akbar turun. Nah, jadi batasannya wallahu ta'ala alam yang saya ambil adalah menunggu melihat imam sampai sempurna gerakannya baru kita mengikutinya. Ada berita serius dari Nabi Muhammad SAW ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setiap kita membaca kitab berisi hadis ini akan ketemu nama beliau ini. Ya, radhiyallahu ta'ala.
Maka kita kadang membayangkan gitu ya, bertemu sosok Abu Hurairah kayak apa sih? Ya. Sehingga hafalannya Masya Allah banyak sekali. Di antara laki-laki yang terbanyak menghafalkan hadis Abu Hurairah. Yang ternyata sosoknya beliau dalam sekelumit kehidupannya yang pernah kami baca adalah orang yang sangat miskin, ya, yang sering nggak makan, sering jatuh pingsan, saking nggak punyanya untuk makan, ya. Tapi kondisi itu membawa kepada keberkahan, beliau selalu mengikuti Nabi kemana-mana, sampai akhirnya beliau pun sering tidur di masjid. Itu yang membuat beliau banyak sekali menyaksikan, mendengarkan, dan menghafalkan. Ya, oleh karenanya ini sedikit relate ya, sedikit agak sama dengan kebiasaan orang-orang tua terdahulu yang sampai sekarang juga dipesankan kepada anaknya, nek pengen pinter ikuti rakato, kan begitu ya. Maksudnya itu ya ini tadi ya, karena ternyata studi membuktikan terlalu banyak makan itu menghalangi kecerdasan. Terlalu ya, kata-kata terlalu ini digaris bawah. Ya, ame uwake apalagi enggak diukur takaran gizinya, maka kecerdasan juga sulit belajarnya. Kenapa? Karena efek pertama habis makan itu apa? Ngantuk, maka nggak akan mau belajar. Ini, maka coba kita lihat ya. Kalau kita ingat-ingat dulu juga kita begitu ya. Saat mau belajar atau mau ulangan ya, hal yang krusial-krusial itu mesti tirakat. Jadi sebenarnya kata-kata tirakat ini maksudnya ya dari situ mungkin ya. Kita berusudon para sesepuh kita ya, itu juga membaca kisah-kisah para ulama sehingga mereka tirakat benar-benar. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin." Ya. Ini ucapan serius dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah kalian tidak takut? Ini. Apabila ada di antara kalian yang sudah mengangkat kepalanya duluan sebelum imam. Berarti dari sujud. Ya, dari sujud mengangkat kepala duluan. Duduk di antara dua sujud. Ya. Apakah kalian tidak takut apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengangkat kepalanya dulu sebelum imam? Ya, mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Nanti kepalanya diganti kepala keledai. Masa